sudah dilakukan dengan baik dan benar, olahraga lari merupakan salah satu olahraga yang paling baik dan menyehatkan. Selain bisa membakar kalori dalam jumlah yang banyak, olahraga lari juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta dengan biaya yang sangat murah. Bagi Anda yang sedang mengikuti seleksi TNI, Polri, ataupun IPDN, mungkin banyak di antara Anda yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan lari. Entah Anda mengalami kram, atau mungkin Anda mengalami ngos-ngosan, atau tidak mampu menyelesaikan hingga finish. Simak tips berikut ini. Yang pertama, pastikan diri Anda kondisi sehat atau fit untuk melakukan olahraga lari. Yang kedua, gunakanlah perlengkapan khusus untuk olahraga lari, seperti kaos yang menyerap keringat, celana, dan sepatu olahraga. Khusus sepatu olahraga, gunakanlah sepatu yang ukurannya sesuai untuk Anda. Tidak kekecilan, karena kalau kekecilan kaki Anda akan lecet. Dan pilihlah sepatu yang tapakannya atau solnya mempunyai bantalan yang tebal, sehingga mempunyai daya tolak yang tinggi. Kemudian juga jangan lupa gunakanlah kaos kaki olahraga, bukan kaos kaki pantofel. Yang ketiga, pastikan diri Anda sudah makan atau sarapan pagi sebelum mengikuti olahraga lari, supaya Anda mempunyai energi yang cukup untuk mengikuti lari tersebut. Yang keempat, lepaskan semua perlengkapan yang Anda kenakan, seperti jam tangan. Mungkin Anda kantongi kunci atau handphone, simpan di tempat yang aman, karena perlengkapan tersebut akan sangat mengganggu Anda pada saat melaksanakan lari ataupun olahraga lari 12 menit. Yang kelima, teknis pelaksanaan. Dimulai dari pernapasan. Gunakanlah pernapasan yang baik dan benar, supaya Anda tidak ngos-ngosan dalam pelaksanaan lari. Tariklah napas melalui hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Keuntungan bernapas melalui hidung, bernapas lewat hidung itu, udara yang kita hasilkan itu atau kita hirup itu lebih bersih karena dia disaring melalui bulu hidung. Selain itu juga sinus yang dalam hidung dia kan mengatur suhu ataupun kelembapan udara yang masuk ke hidung, sehingga memang yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan tubuh ataupun toleransi dengan kemampuan tubuh kita. Pernapasan melalui hidung akan membuat sirkulasi jauh lebih baik, sehingga oksigen yang dihasilkan lebih banyak ketimbang bernapas lewat mulut. Karena kalau Anda bernapas lewat mulut, kemungkinan besar frekuensi pernapasan Anda jumlahnya akan lebih banyak atau frekuensinya meningkat, sehingga oksigen yang dihasilkan dia lebih sedikit, tapi karbon dioksidanya banyak. Semakin frekuensinya tinggi, maka karbon dioksida yang dihasilkan semakin tinggi pula, sehingga Anda akan dipacu untuk bernapas lebih cepat lagi. Yang ada apa? Anda akan mengalami kelelahan. Jadi bernapaslah melalui hidung. Selanjutnya, sikap tubuh. Badan dicondongkan sedikit ke depan. Badan bagian atas dibuat selemas mungkin, karena otot-otot bagian atas yang kaku akan membuat Anda semakin berat dalam pelaksanaan lari. Selanjutnya, tapakan kaki. Gunakanlah ujung kaki saat berlari supaya Anda mempunyai daya tolak yang tinggi. Dengan menggunakan ujung kaki, maka akan mengurangi tekanan pada
tulang, sendi, dan otot pada kaki, sehingga Anda dapat berlari lebih rileks. Selanjutnya, saat berlari jangan menyeret kaki, tapi kakinya diangkat. Selanjutnya, pelaksanaan pemanasan juga bertujuan agar otot dan sendi yang Anda akan gunakan betul-betul siap untuk melaksanakan kegiatan lari tersebut. Khususnya Anda akan terhindar dari cedera yang tidak diinginkan seperti keseleo, kram kaki, dan kram perut. Selain itu juga, sistem yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan olahraga lari seperti sistem pernapasan dan sistem peredaran darah jantung, Anda benar-benar siap untuk digunakan dalam pelaksanaan lari. Kenali diri Anda, apakah Anda tipe pelari speed atau tipe pelari dengan ketahanan. Berlarilah sesuai dengan durasi ataupun teknik yang Anda lakukan pada saat latihan. Kalau untuk saya biasanya berlari, saya menggunakan tips untuk putaran pertama. Saya itu jadikan sebagai pemanasan. Setelah saya rasa otot dan sendi saya, terus sikap tubuh saya dan pernapasan saya sudah mampu menyesuaikan dengan sistem lari yang saya mainkan, maka perlahan-lahan saya akan speednya saya naikkan. Di putaran kedua saya sudah maksimal dalam speednya, tinggal saya mempertahankan di putaran kelima, putaran keenam, putaran ketujuh, dan putaran ke-8, bahkan kalau sampai ke putaran ke-9. Harapannya di saat Anda berlari itu dia bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Dari putaran pertama sampai putaran terakhir Anda bisa memainkan irama speed yang teratur, perlahan-lahan naik. Bukan awal putaran pertama Anda cepat, tapi makin ke belakang Anda semakin lelet atau semakin lambat. Itu akan membuat semakin berat Anda untuk menyelesaikan lari yang Anda sedang ikuti. Kombinasi gerakan yang baik antara pernapasan, sikap tubuh atau posisi tubuh, kelemasan tubuh bagian atas, tapakan kaki, dan juga komponen lainnya seperti perlengkapan akan membuat Anda lebih rileks dan enjoy pada saat pelaksanaan olahraga lari. Kesiapan yang maksimal, mental yang baik akan membawa Anda kepada keberhasilan. Lakukan itu secara terus-menerus, secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Dan yang terpenting, totalitas dalam pelaksanaan. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat and God bless.